Kan yang jadi buruh migran itu tuh banyakan kan perempuan ya, perempuan dan dia bekerja di sektor domestik. Nah, di mereka ini biasanya kalau kerja itu kan kalau kontrak kontrak itu kan minimal 2 tahun tuh, Di. Nah, biasanya ada problem dengan keluarga. Banyak banyak kasus lah kita dengar ya, banyak apa suaminya yang selingkuh, suaminya yang ngabisin duit, ataupun kemudian juga ada kekerasan-kekerasan psikis kali ya yang dirasakan oleh perempuan migran gitu loh. Nah, pertanyaan gua kalau seandainya nih ada seorang buruh migran yang lagi di luar negeri, terus dia pengen mengurus cerai, itu gimana, Di? Ya kalau Selamat datang di obrolan Dewi. Obrolan apapun yang Dewi pengen ngerti. Halo, Di. halo sehat Kak. Alhamdulillah. Kawan-kawan kenalin ya, ini namanya Hardiansah, salah seorang pengacara, pengacara muda dan handal. Lokasinya ini kantornya ada di Bandung. Dulu juga pernah ada di LBH Bandung ya, Di. Ya sempat Pak. Nah, kalau LBH Bandung itu tuh Lembaga Bantuan Hukum Bandung gitu. Dan sudah pasti wilayahnya itu wilayah kerjanya Jawa Barat ya dia, LBH Bandung tuh. Jawa Barat. Jawa Barat kan ya. Nah, setelah lulus dari LBH Bandung, Hardi ini bikin kantor hukum sendiri bersama dengan beberapa orang kawan ya, Di. Ya, Nah, apa nama kantor hukumnya, Di? ATM partner. Oh, HTN Partners. Gimana? Lancar? Amin insya Allah. Jadi gini, Di, sebenarnya itu ini ada apa ya? Ada pertanyaan-pertanyaan lah ya yang gua dapatkan lah eh, terkait dengan persoalan-persoalan hukum yang mungkin itu persoalan yang tidak terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh buruh migran. Jadi sekarang kita akan bahas tentang buruh migran ya, Di. Ya, Jadi kita nggak akan bahas tentang misalkan kayak pekerjaan mereka atau apa gitu ya. Tapi lebih pada persoalan hukum yang mungkin mereka miliki di Indonesia gitu loh. Pada saat mereka bekerja di luar negeri. ya, Misalkan ya, kan yang jadi buruh migran itu tuh banyakan kan perempuan ya. Perempuan dan dia bekerja di sektor domestik. Nah, di mereka ini biasanya kalau kerja itu kan kalau kontrak kontrak itu kan minimal 2 tahun tuh, Di. Nah, biasanya ada problem dengan keluarga. Banyak banyak kasus lah kita dengar ya, banyak apa suaminya yang selingkuh, suaminya yang ngabisin duit, ataupun kemudian juga ada kekerasan-kekerasan psikis kali ya yang dirasakan oleh perempuan migran gitu loh. Nah, pertanyaan gua, Di, kalau seandainya nih ada seorang buruh migran yang lagi di luar negeri, terus dia pengen mengurus cerai, itu gimana, Di? ya kalau di kita itu kan ada dua ya, ada Hmm. peradilan agama, ada peradilan negeri. Kalau peradilan agama bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, kemudian kalau yang non Muslim itu peradilan negeri lah untuk saya. Saya coba Yang non-muslim buat di mana? di pengadilan negeri. Pengadilan negeri. Nah, gue coba ini yang ngomong fokus kepada peradilan agama Islam aja. Ya, Itu kan coba. ketentuannya di apa kompilasi hukum Islam dan undang-undang peradilan agama. Nah, Hmm. rata-rata perceraian itu kan entah itu karena perselingkuhan, entah itu karena percekcokan, entah itu karena KDRT atau apapun. Nah, buruh migran bisa melakukan upaya hukum, misalnya kalau perempuan yang mengajukan itu gugatan cerai, tapi Hmm. kalau yang laki-laki namanya cerai talak. Hmm. Nah, kan tadi kan Kak Dewi kan bilang banyak perempuan lah, contohnya perempuan aja yang melakukan pengen Ya, gugat cerai. contohnya perempuan. Gugat cerai di pengadilan agama, misalnya dia di Indramayu atau di Bandung, dia melakukan gugatan cerai ke pengadilan agama Bandung misalnya. Nah, kalau memang dia domisilinya masih di Singapura atau di Hong Kong, dia bisa menggunakan jasa
kuasa hukum, baik itu LBH ataupun kan juga ada LBH buruh migran, kemudian ada juga kantor hukum, lawyers atau apapun, itu bisa buruh-buruh migran untuk menggunakan jasa itu. Nah, proseduralnya di samping melakukan gugatan hukum ada sifat formilnya, yaitu surat kuasa untuk melakukan gugatan. Karena domisilinya masih di Singapura atau di Hong Kong, buruh migran, itu kan surat kuasanya harus dibuat dia kan domisilinya masih di luar negeri. Jadi surat kuasanya disahkan di KBRI, legalitas surat kuasanya. Gitu. Nah, kadang-kadang ada juga yang ceroboh, surat kuasa dikirim dari Hong Kong, nyampe di sini ternyata orangnya kan di Hong Kong, kok bisa kasih kuasa Indonesia, domisilinya dibikin Bandung, padahal dia di Hong Kong. Gitu. Nggak masalah sebenarnya dia di luar negeri, cuman legalisir surat kuasanya di pengesahan di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia misalnya Jadi di Hong Kong. Gitu. maksudnya itu, misalkan gue lagi di luar negeri, lagi jadi buruh migran, terus pengen cerai, gue bisa sebenarnya minta bantuan ke kuasa hukum ya. Kuasa hukum ini kan pengacara ya, di Ya. advokat atau pengacara gitu ya. Tapi gue harus mempersiapkan yang namanya surat kuasa ya kan. Nah, Ya, si surat alasan kuasa ini itu harus disahkan di kedutaan ya yang ada. Terus baru habis itu lalu dikirimkan. dikirimkan ke Indonesia, kantor hukumnya mana atau LBH-nya yang mana, nanti didampingi oleh mereka sebagai penasihat kuasa hukum gitu. Nah, alasan cerai kan mungkin yang lebih banyak ya masalah perselisihan, percekcokan, kadang ada juga yang masalah perselingkuhan, masalah ekonomi. Rata-rata kan itu aja sih rata-rata untuk masalah cerai itu. Gitu. Ya intinya kan udah nggak ada kecocokan hidup bersama. Gitu. Kalau misalkan gini, Dik, dia buruh migran, terus lagi cuti nih pulang. Kan kalau cuti pulang tuh misalkan sebulan, 2 bulan gitu ya. Nah, pada saat proses dia cuti pulang itu, dia kasih kuasa bisa juga nggak? Nah, bisa dia ngasih kuasa. Bisa juga, tapi nanti pas dia berangkat itu tinggal dilanjutin sama pengacaranya gitu ya? Iya, memang kan ada proses mediasi nanti kan. Cuman kalau dibilang dia lagi pas sudah tangan kuasa sebelum panggilan mediasi dia udah berangkat ke Hong Kong misalnya kan. Benar kan kalau dia laki-lakinya di Indonesia terus perempuannya ada di luar negeri biasanya itu. Misalnya domisilinya ya udah karena udah apa domisili sementara sebenarnya kan kalau di luar negeri 2 tahun 3 tahun kan buruh migran kan lama baru pulang. Nah kalau di peradilan agama itu kalau nggak salah itu di pengadilan Jakarta Pusat ya ini penyelesaian ini domisili Apanya? kompetensi pengadilannya karena dia domisili satunya di luar negeri kan. Oh, nggak di pengadilan agama tempat dia ya? Karena dia tinggal di luar negeri perempuannya di buruh migrannya. Kalau di ya ada juga kemudian dia datang ke Indonesia pas momennya di Indonesia nggak jadi soal sebenarnya tanda tangan bilang aja dia lagi di Indonesia domisili masih tinggal serumah tapi karena ada percekcokan pengen gugat cerai misalnya ada juga yang seperti itu cuman pas momen mediasi nggak bisa ya berarti kan otomatis kan deadlock ya. Nah kalau memang pasangannya udah sepakat untuk cerai bisa aja apa namanya gugat langsung kemudian pihak laki-lakinya nggak hadir atau apa intinya ada kesepakatan tertulis lah kalau memang sepakat untuk berpisah itu juga mempermudah proses perceraian. Tapi kalau Kalau nggak ada ya berarti prosesnya ikut tetap ada pembuktian saksi. Kalau dia sepakat cerai berarti nggak ada hal yang perlu dipeributkan. Biasanya juga ada tuh misalnya perempuannya yang enggak terus sepakat mau cerai laki-lakinya nggak hadir jadi perstek aja putusannya tanpa dihadiri pihak tergugat itu sebentar bisa 3 kalau seandainya nggak sepakat gimana, Di? kalau nggak sepakat berarti kan ada proses panjang ya jawab menjawab kayak gugatan jawaban replik duplik terus pembuktian dari penggugat kemudian bukti-bukti dari tergugat, saksi penggugat, saksi tergugat. Jadi panjang lah sampai ke kesimpulan dan putusan. Kalau nggak sepakat Iya, lagi tapi misalnya, itu masih bisa sama pengacara kan?
Bisa. Nah, kalau hasil Bisa. putusannya kurang sepakat, bisa banding, bisa kasasi ke Mahkamah Agung. Ya, Jadi ada jenjang karena proses uh-uh. peradilan. Karena memang banyak yang kemudian eh, merasa ragu dengan ini ya, dengan apa, mengajukan proses perceraian itu ya karena nggak ngerti prosesnya tadi, bahwa Nah, bahwa ya ada yang posisinya itu si laki-lakinya sepakat untuk bercerai, ada yang tidak sepakat dan itu prosesnya berbeda-beda ya kan. Kalau yang main-main tembak itu ada nggak sih, Di? apa? Kalau main tembak ya di lapangan tembak Senayan lah. Kan katanya ada tuh, Di, yang cukup bayar sekian, ntar langsung keluar akta cerai gitu. Ya kita khawatir akta cerainya takutnya bodong, palsu atau apa kan, merugikan dari buruh migran sendiri. Tapi kalau dia ikut prosedur, ada tanda terima gugatan di pengadilan, gini, terus ikut proses, ada putusan, keluar akta cerainya, gitu. Terus, Di, Ya kalau kalau normal misalnya ada jawab menjawab ya 10-12 kali sidang beres. Tapi kalau misalnya udah sepakat terus pihak suami nggak hadir, pihak keluarga nggak hadir, itu 3 sampai 5 kali ya selesai. Tapi tetap dengan pembuktian ya, hmm, buku nikah, kartu keluarga, misalnya punya anak, anak mau diasuh sama siapa, kalau apalagi kalau udah harta gonong gini, itu juga harus apa namanya harus dibuktikan secara valid, di mana posisi hartanya, siapa yang menguasai, berapa nominalnya, mm-mm, sertifikatnya mana, itu panjang lagi kalau bicara ekonomi. Kalau iya, cerai iya, aja biasanya simpel. iya, karena iya sih banyak yang ragu gitu untuk proses cerai. Padahal sebenarnya misalkan eh si suaminya itu emang udah nggak tahu lagi di mana gitu loh. Tapi Ini kan juga ada yang kasus yang rame itu ya. Ini kan ya, suami istrinya yang tinggal buruh migrannya di luar negeri, udah ngirim uang, tiba-tiba kok udah sama laki-laki lain istrinya. Akhirnya dihancurin kan rumahnya, daripada kono gini kan mendingan dihancurin. iya, Kan iya, sempat di daerah Jawa itu ya. mm, Jadi iya, nah, pernah dengar sih itu. itu Iya, problem kan. Akhirnya iya, dia ngurus cerai, tapi kan kono gini nggak diurus karena apa, rumahnya udah hancur gitu. Tapi sayang sebenarnya. Kan kalau kono gini kan laki-laki dapat, suami dapat sebagian, separoh, istri dapat sebagian. Yang problem lebih parah, ada lagi itu masalah hak asuh anak, di bawah 12 tahun siapa yang ngurus. tapi gue pengen ngambil kesimpulan umum aja ya, bahwa kesimpulannya itu dimanapun dia berada, seperti apapun kasusnya, dia bisa menguasakan pengurusannya itu ke eh, kuasa Masa hukum hukum. atau ke Ya, pengacara yang ada di Indonesia gitu ya. iya, Asalkan kemudian ada pengesahan surat kuasa dari kedutaan yang bersangkutan gitu kan. iya, Mau mulai dari ngurus cerai, hak asuh anak, harta gono gini, dan sebagainya iya, itu ya kan. Walaupun eh, ada banyak apa ya, ada banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan gitu kan bahwa ya bisa pokoknya kirim aja duit segini nanti beres akta cerai misalkan. Itu sebetulnya belum tentu bisa dipercaya banget gitu ya, Di. Karena ya iya, dikhawatirkan iya, pertama itu tidak sesuai dengan peraturan, terus yang kedua dikhawatirkan memang itu dibikin aja gitu, dibikin mirip ya, Di. iya, Jadi palsukan. iya Kadang ada soal juga yang memalsukan domisilinya. Jadi suami yang gugat, bilangnya istrinya di Indonesia. Padahal istrinya nggak tahu apa-apa. Istrinya nanti masih kerja di Hong Kong. Tiba-tiba pulang udah cerai aja kan. Ada gitu. iya, Kan kita kan nggak tahu ya. Kita iya. kan dulu pernah pernah dengar cerita aja dari buruh migran. Nah, kalau kalau tadi tuh persyaratan yang harus disiapkan tadi yang untuk proses sidang itu, walaupun kita memberikan kuasa ke pengacara misalkan, apa aja di persyaratan-persyaratan yang mungkin harus disiapin gitu. Ya pertama itu kan legalitas diri si penggugat ya, si buruh migran perempuannya ya.
Misalnya kalau di luar negeri kan dia punya izin tinggal kan di luar negeri. Hmm. Kita misalnya permitnya atau apa ya, eh, Ya 2 tahun visanya 3 lah. tahun Hmm. bisa, jadi nggak bisa pulang misalnya kan. Itu satu. Yang kedua kan kalau di kedutaan besar ditanya mana perjanjian kerjanya, kalau memang dia di luar negeri sebagai pekerja legal. Nanti kalau masuk ke wilayah ke status pernikahan, baru nanti dibuktikan ada buku nikahnya, kemudian kalau ada kartu keluarga dibuktikan. Kadang kan buruh migran ini nggak bawa dokumen apa-apa selain legalitas diri dia buat bekerja, gitu. Iya, itu bisa jadi masalah juga loh, karena Ya, kan sulit kita mau buktikan dia nikah sama siapa. Tapi kan biasanya kalau di apa di paspor atau di apa kan status menikah aja kan, married or no married kan gitu kan, non married gitu kan. enggak, iya sih. Tapi maksud gua tuh Nah, bahwa banyak juga paling buruh migran itu paling yang, paling paling dibuktikan sama ini nanti sama saksi sekalian. Jadi saksi menerangkan si A dengan si B itu benar menikah dan mempunyai 1 orang anak. Itu oke, bisa. oke, berarti persyaratannya itu ada buku nikahnya, ada KTP-nya, ada kakaknya, ya kan? Kartu keluarga. Selain itu ada Ya, surat kuasa, ya, surat kuasa yang disahkan di luar negeri. Terus juga ya, mungkin visa ya, izin izin dia lah untuk di luar negeri ya. gitu kan, izin kerja ya kan, sama paspor. Paspor perlu nggak? Legali- Legalitas dia bekerja di luar negeri, domisili dia di luar negeri, satu poin itu. Poin kedua itu Ah, legalitas dokumen sebagai dia punya status pernikahan. Itu aja sih. Karena itu kita fokus ke perceraian ya. Tapi kalau misalnya mau hak asuh anak atau kodok ini ya, itu harus dibuktikan lagi. Asetnya mana aja, bukti kepemilikannya apa. Kalau anak, kartu apa akta kelahiran anak ada atau tidak, di mana. Kalau nggak ada ya nanti pakai uh, Di, saksi. kalau seandainya gini, Dik, misalkan nih, lu datang ke Hong Kong misalkan, terus lu nerima kuasa di sana, itu harus disahkan juga. Iya, Oh tetap. gitu ya. Karena itu dokumen apa ya, bisa dikategorikan dokumen asing ya. Karena apa, dia dari perjalanan dari luar negeri masuk ke Indonesia. Beda kalau dia datang memang di Indonesia. Kalau itu ada prosedural memang. Hmm, iya sih, tapi itu kayaknya Kalau juga kalau agak berat. kalau iya kan jauh ya. Apalagi misalnya buruh migrannya di kota mana, sedangkan kedutaan besarnya di kota mana kan jauh, butuh waktu Iya. atau apa. Kayaknya ini kayak di Amerika aja saya lihat di embassy-nya itu dokumen-dokumen bisa via elektronik, bisa via apa kirim paket apa, kayak kalau di Indonesia kan ada kantor-kantor pos atau apa gitu. Itu bisa dikirim ke kedutaan. Jadi sebenarnya apa ya, memastikan legalitas dari si penandatangan dokumen. Karena nggak mungkin kan orang pengadilan ngecek ini benar nggak sih penggugatnya si A kan, di Amerika misalnya atau di Hong Kong. Sedangkan dia nggak tahu domisilinya, orangnya mana, apa. Kan itu untuk memastikan aja. Gitu. Karena ada departemen clearance and legalisir apa gitu kalau di embassy ya. Tapi mengingat ya, kasus penahanan dokumen ini banyak ya, Dik. Ya, Kayaknya agak banyak sulit ya. juga sih ya buat buruh Tapi migran nih. bagaimana, ada sebenarnya nggak boleh ya. Nggak Pemerintah tidak boleh, menahan tapi kan dokumen. Iya. prakteknya ada gitu loh. Ya, tapi mungkin bisa dikomunikasikan sama atasan buruh migrannya, sama pemberi kerjanya, saya pengen ngurusin perceraian atau apa, dipol Ya, ke Indonesia. ya Mungkin mengerti umumnya lah pekerja migran. umumnya susah sih. Tapi ya penahanan dokumen satu hal lain lah. Kita bahas di sesi yang lain lah di soal itu di. Tapi kalau nggak habis masa tinggalnya di Hong Kong atau di mana, nanti balik lagi ke Indonesia ya diurus dokumen masalah perceraiannya. Itu kan bisa. Iya, bisa. Kan Bisa bukan sih. long Cuman stay. Karena di luar negeri kan buruh migran bukan long stay ya deh. Karena terbatas ya, 2 tahun 3 tahun iya, tapi kan balik bisa lagi. diperpanjang. Ya, Bisa diperpanjang dan itu rumit lagi sih. Bisa diperpanjang terus untuk memperpanjangnya itu butuh biaya lagi,
umumnya itu mereka memilih untuk nggak pulang pada saat memperpanjang karena biar menghemat biaya gitu. Kalau enggak ya itu kena lagi potongan-potongan gaji yang ada potongan gaji berapa juta selama berapa bulan gitu. Itu persoalan lain lah ya yang kita obrolkan di lain waktu ya. Tapi pada intinya adalah kita ingin memberikan pengetahuan nih bahwa kalau pengen cerai dan masih di luar negeri itu bisa. Itu bisa melalui kuasa hukum dengan surat kuasa yang disahkan oleh KBRI, ya kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua bahwa ada beberapa hal yang harus disediakan, yaitu adalah dokumen atau kontrak kerja dia di situ, paspor dia di situ, terus sama visa kerja dia di situ, sama dokumen pernikahannya seperti buku nikahnya, kartu keluarga dan KTP, ya kan, identitas dia sebagai orang Indonesia kan. Nah, semoga saja itu bisa bisa ini bisa di apa bisa disediakan gitu loh, ya Kak. Nah, tapi kalau seandainya ada teman-teman migran yang pengen konsultasi hukum nih, konsultasi ke kawan-kawan itu lu nerima nggak? Ya, kalau sebenarnya kita konsultasi bisa lah kita, apalagi kalau dia di via WhatsApp, telepon bisa, atau email juga bisa. Ya, nanti eh gua pasang ya informasi kantor lu ya sama nomor telepon sebagainya ya di sini ya. Jadi teman-teman Boleh. yang pengen tahu, pengen ngobrol tuh bisa langsung kontak gitu ya. Ya, ini kan Oke. sebenarnya kan kalau ya, mereka kan biasanya komunitas di, oh, misalnya di Hong Kong kan ada komunitas pekerja buruh migran Hong Kong. Nah, itu kan biasanya kan saling sharing, pernah ada si A yang pernah ngalamin terus kita bisa sharing apa, sharing informasi. Hmm, Itu iya kan benar, juga punya komunitas, benar punya sih. perkumpulan. Tapi memang sangat masih terbatas ya untuk kemudian bisa berkomunikasi langsung dengan pengacara gitu loh. Itu Ya, emang masih terbatas. Jadi kalau seandainya lu bersedia, terus ada kawan-kawan lain yang bersedia kan, mereka bisa lebih leluasa gitu untuk konsultasi gitu loh. ya konsultasi. Cuman kalau di kita berapa kali kan kayak warga negara asing atau pekerja migran pernah kita bantu perceraian karena nggak ada dokumen legalitas surat kuasa, kita nggak bisa nangani Ya, karena otomatis di pengadilan pasti ditolak, apalagi si suaminya atau pihak lawan menggunakan kuasa hukum. Ini surat kuasanya dari Hong Kong tapi kok nggak ada legalitas pengesahan dari dutaan besar, itu jadi syarat formal ya, gugur lagi lah gugatannya. ya, Rata-rata benar. kan nggak mau kurang lah gitu ya, mau mau mengupayakan itu, jadi statusnya dibiarin aja, nanti udah pulang baru diurus lagi. Intinya adalah kawan-kawan dari HT Partner ini, para pengacara muda ini, menyediakan diri ya, Di, untuk berkonsultasi ataupun juga memberikan bantuan hukum gitu ya ke kawan-kawan. Ada satu yang kelupaan, Di. Itu biasanya kalau untuk biayanya, biaya perceraian misalkan, Di, itu gede nggak sih? Kalau biaya panjang nggak terlalu gede sih, kayak ya mungkin bisa maksimal 1 juta lah ya kalau biaya panjang pengadilan, biaya resminya ya Hmm. maksimal. Itu Biaya panjar ini tergantung kan biaya yang disetorkan ke pengadilan, ya, ya kan? itu Sekitar kan mungkin bisa 1 juta, itu tergantung wilayahnya mana, jangkauan ah, panggilannya, berapa lama maksimal sidangnya. maksimal 1 juta gitu, Dik. Panjar itu kan kayak DP ya. Kalau misalnya kurang, dia akan manggil. Ini mas, Oh, kuasa hukum, biaya panjarnya kurang. Itu kan bayar ah, lagi. berarti kita bayar lagi. Tapi kalau seandainya lebih, dia balikin lagi gitu ya. Oh ya, biasanya sita panjar ada dan itu maksimal diambil 6 bulan setelah putusan. Hmm. Kalau enggak itu nanti jatuhnya ke pendapatan negara, PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Nah, terus paling nanti ditambah biaya kalau seandainya mempergunakan kuasa hukum, mungkin ada biaya
biaya untuk kuasa hukum, untuk Ya, transportasinya, akomodasinya kali ya, terus ya, ya mungkin fee profesional gitu ya, sama mobilisasi saksi kali ya, Dik. ya. Ada Ya kan, mobilisasi pokoknya biaya saksi. untuk sidang lah. Ya, Ya, itu nanti bisa diperkirakan aja sama kawan-kawan kali ya, kalau seandainya memang ingin mengurus. Karena itu ada yang sampai puluhan-puluhan juta di buat ngurus cerai aja gitu. Kasihan. ya. Kenapa? Mobilitas tadi, intensitas perkaranya misalnya lebih dari 10, ya pasti dihitung secara waktu, Ya, bicara. bukan untuk sebuah proses sidang yang sederhana kan seharusnya nggak sampai puluhan juta toh. Oh iya, Ya, kalau sampai, apalagi sampai ratusan, kalau ratusan itu udah sengketa tanah itu loh, panjang kan, bisa 8 bulan, bisa setahun gitu. Apalagi dia menggunakan jasa, kita misalnya di Bandung tapi sengketanya di Riau atau di Kalimantan, itu kan jauh gitu. makanya makanya dihitung biaya akomodasi operasionalnya semua. ya. Ya, seenggaknya nanti bisa jadi kayak pertimbangan gitu buat kawan-kawan gitu. Ya, Kalau kalau domisilinya misalnya di Bandung aja, ke Jakarta kan kita nggak terlalu jauh ya, ke pengadilan agama Jakarta Pusat. Kalau memang dia lama di, tergantung jarak juga ya. takutnya dia permanen resident kan di luar negerinya, bisa aja pengen ngurus cerai tapi suaminya di sini, dia udah permanen di luar negerinya kan ada tuh. Tapi kalau dia masih WNI dan statusnya hanya pekerja di luar negeri, itu kan balik juga, bisa lah diurus sambil pulang, dan keluarga dia ngurus. Bisa. Kadang juga bisa suaminya aja yang gugat, misalnya suaminya aja yang gugat, terus dibikinnya alamat istrinya di situ, istrinya nggak datang. Ada juga yang ya memanipulasi domisili ya, tanda kutip ya. Cuma kan nggak ada yang protes, nggak ada. Selagi nggak ada protes nggak jadi soal. Paling mereka sepakat cerai, ya udah nggak apa-apa. Tapi ada juga yang apa, yang dia kayak tadi kasusnya, dia nggak tahu kalau dia udah dicerai gitu loh. Pas pulang-pulang ternyata udah cerai. Karena memang Ya, memang apa, nggak ada komunikasi, terus tiba-tiba dapat kiriman surat ya kan. Ya banyak hal sih sebetulnya yang ya nantilah kalau seandainya ada yang membutuhkan konsultasi ya seenggaknya bisa ngontak kawan-kawan lah ya. kontak Bu Dewi kan advokat Oh muda iya, juga di Kota pasti Banjar. dong. Kan gua nanti juga ngobrolnya ke lu lagi, Di. Dewi Amelia partner gitu kan. Oke, Di. Ya, Makasih ya. banyak ya. Ya, Kak, Ya, sama-sama. Terima kasih oke. untuk obrolannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para pekerja migran Indonesia yang di luar negeri. Sehat selalu. Salam sejahtera untuk semuanya. Iya, sip. Terima kasih sudah menyimak obrolan Dewi. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.